Baca buku. Kali ini gue udah kelar baca buku ini ya, Dunia Sophie dari Justin Gardner, pengantar Dr. Bambang Sugiharto. Sebelumnya gue pernah ngebahas buku ini gue dapat dari mana kan, dapat dari kakak sepupu gue, dan ya sekarang gue ada di rumah kakak sepupu gue, dan ini akan gue balikin ya. Gue juga udah ngejelasin sebelumnya kayak kelar setengah aja baca buku ini ya di bulan lalu. Jadi gue baca buku ini udah 3 bulan, dan baru kelar sekarang. Ini udah akhir bulan ya. Ya seperti yang gue sebelumnya bilang, buku ini tuh kayak kuliah 1 semester gitu, karena ngebahasnya panjang banget dan detail walaupun hanya sekilas aja gitu ya. Jadi ngebahasnya tuh, ini kan bukunya tentang bahas filsafat. Filsafat itu sebenarnya kayak cuma permukaannya aja gitu, kayak perkenalan-perkenalan, tapi karena ngebahasnya dari sumber awalnya sampai ke tahun yang udah modern gitu ya, tahun yang sekarang apa yang udah beberapa tahun yang lalu gitu. Jadinya ini tuh panjang banget, padahal sebenarnya yang dibahas tuh apa ya, kayak dasar-dasarnya aja gitu, kayak permukaan-permukaan, kayak supaya ngerti ngenalin filsafat kayak apa di tiap tahunnya gitu. Intinya kayak gitu. Kenapa ini dibilangnya pengantar buku filosofi, karena emang sejarah filosofi sepanjang itu, jadi sampai 800 halaman, dan gue ngebacanya sampai 3 bulan gitu kan. Dari cerita sebelumnya gue pernah ngebahas kalau ini tuh kayak ada misteri gitu kan, pembawaannya kita dari kacamata si Sophie. Sophie itu kayak orang yang nggak tahu filsafat, kemudian diajarkan oleh sosok misterius gitu yang ngajarin dia filsafat. Dan misterinya adalah kenapa orang misterius ini ngajar dia filsafat, dan karena karakter yang namanya Hilde Muller-Nack gitu, dan bapaknya sang mayor gitu, mayor dari PBB gitu yang berada di Lebanon. Misterinya itu kayak mengungkap apa hubungannya Sophie sama Hilde Muller-Nack sama mayor dari Lebanon ini yang ngasih surat ke Sophie. Sebenarnya inti dari filsafat itu adalah orang-orang yang penasaran dan bertanya soal kehidupan gitu, dan buku ini ngajarin itu kayak gimana orang terdahulu berpikir gitu kan, kayak dari Socrates, pokoknya tiap era gitu, Socrates sampai ke Sigmund Freud, pokoknya tiap era dibahas gitu. Intinya kayak yang filosof pertama gitu, kayak yang ngebahas alam, kayak kenapa alam begini-gini, terus abis itu filsuf setelahnya gitu, era setelahnya membantah kayak enggak kayak gitu, terus era setelahnya enggak kayak gitu. Jadi kayak filsuf ini kayak berpikir dunia itu cara kerjanya kayak apa, dan membantah teori-teori sebelumnya dengan pengalaman-pengalaman mereka, dan pengalamannya itu pengalaman yang berbeda-beda karena tiap era perubahan-perubahan pasti ada. Intinya kayak gitu. Dan mungkin gue akan ngebahas, setelah ini akan spoiler. Kalau kalian penasaran sama buku ini, skip aja videonya sampai sini. Sekali lagi gue akan ngebahas spoiler. Jadi